Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Android Developer Fundamental ya, V2 gitu ya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang activities and intents gitu ya. Pada pertemuan yang kedua sebenarnya. Meskipun di video mungkin kelima atau keenam ya. Baik. Teman-teman, selamat datang. Di video ini kita akan membahas tentang activity. Jadi sebuah activity pada Android itu merupakan sebuah halaman gitu ya. Jadi activity itu adalah komponen atau page atau halaman gitu ya yang digunakan untuk menampilkan sebuah konten pada aplikasi Android. Yang mana sebenarnya activity ini itu terdiri dari dua ya teman-teman. Yang perlu dipahami bahwa memang activity itu ada front end-nya sendiri. Halaman itu pasti memiliki front end dan juga back end sebagai fungsi logik gitu ya. Nah, sementara intent itu merupakan sebuah fungsi gitu ya yang digunakan untuk berpindah activity ataukah mungkin berpindah ke aplikasi lain gitu ya. Jadi di intent itu ada yang namanya explicit intent dan ada yang namanya implicit intent gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, seperti itu penjelasan singkat terkait dengan kedua ini. Nah, mungkin supaya lebih paham kita akan coba membuat sebuah project gitu ya yang mengimplementasi si activity dan intent ini. Baik, silahkan teman-teman buka Android studionya masing-masing. Kemudian kita akan coba membuat project baru gitu ya. Ya, kita akan coba pilih empty view activity, kemudian menuliskan nama projectnya gitu ya. Contoh activity project gitu ya. Activity project, kemudian bahasa Java, kita finish. Ini akan dibuatkan gitu ya. Kita coba tunggu sejenak. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini project yang telah dibuat gitu ya. Kita akan coba dulu perbesar. Oke. Sementara loading juga teman-teman. Nah, kalau sudah kita akan diberikan minimal 2 ya file Java dengan file XML, yang mana ini kita diberikan satu activity gitu ya. Jadi namanya main activity. Nah, activity ini yang digunakan untuk mengatur tampilan awal gitu ya. Jadi tampilan ini yang menjadi awal dari aplikasi ketika kita melakukan running. Kita disuguhkan ada 2, yang mana ada ekstensi XML untuk front end yang tadi saya sebutkan. Kemudian ekstensi Java itu untuk back end-nya gitu ya. Nah, kalau teman-teman buka di main activity Java, itu sebenarnya ada fungsi yang membuat terhubung antara kedua ini. Di line 12 ini perhatikan. Jadi di sini itu diatur set content view, itu view dari si main activity.java ini adalah berada di folder res gitu ya. Kemudian layout, kemudian activity main. Nah, apakah benar ini ada? Kita coba cek di folder res. Kemudian layout. Nah, activity main. Ini benar ada ya, teman-teman. Nah, ini tujuannya gitu. Oke. Nah, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Nah, kita akan mencoba mengimplementasi intentnya ya untuk berpindah ke activity baru. Nah, teman-teman dapat klik kanan di bagian sini. Sebenarnya di app juga nggak masalah, di manifest juga nggak masalah. Kita klik kanan di sini, kemudian new, kemudian buat activity empty lagi, gitu ya. Kemudian coba buat activity 2 saja ya. Kita hapus mainnya, kemudian kita finish.
nanti kita dibuatkan activity 2 gitu ya. Nah, sama ya teman-teman, perhatikan bahwa di activity 2 ini juga ada fungsi yang menghubungkan ke front end-nya gitu ya. Ke front end activity 2 di folder layout ini ya. Nah, teman-teman. Jadi, secara tidak langsung ketika teman-teman membuat activity baru gitu ya, kalian akan sebenarnya membuat dua file, Java dan Android resource file gitu ya. Secara tidak langsung dibuatkan dua. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin membuat satu persatu? Ini sebenarnya memungkinkan, cuman memang ini tidak direkomendasikan karena bisa saja karena membutuhkan konfigurasi lebih lanjut gitu ya. Nah, bisa saja sebenarnya teman-teman membuat Java class tersendiri gitu ya, kemudian membuat XML tersendiri seperti itu. Nah, tentu dengan penempatan yang sesuai ya. Cuman memang kalau kalian membuat satu persatu, kalion harus menuliskan fungsi ini di onCreate. Nanti kita jelaskan nih ya setiap function yang digunakan di activity. Seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan seperti itu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan mengimplementasi intent ya. Baik. Kalau gitu kita masuk ke activity main dulu. Kita coba ganti si text view ini menjadi sebuah tombol ya. Nanti kita klik akan mengarahkan ke activity kedua. Kita hapus ya, teman-teman. Kita coba buat tombol, kita atur ya, silahkan diatur gitu ya. Oke. Kemudian seperti ini, contoh aja ya. Kita coba ubah di bagian teksnya, silahkan dicari teksnya ya. Kalau kalian susah menemukan teks, mungkin boleh di codingan ya. Oke, kita coba buatkan buka activity 2 gitu ya, seperti ini aja. Nah, untuk membuat fungsi atau logic di tombol ini supaya tombolnya berfungsi, maka kalian harus menambahkan sebuah fungsi di event onClick ya, seperti ini ya, di sini ya, teman-teman. Jadi kita buat tuliskan fungsinya. Buka activity 2 gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian menuliskan seperti ini, ingat bahwa kalian harus membuat fungsi yang sama dengan event onClick tadi gitu ya. Jadi kita coba buat, jadi buka main activity di Java, kemudian coba buat public void gitu kan. Kemudian karena tadi saya sudah copy paste gitu ya, jadi saya paste saja ke dalam sini, kemudian membuat sebuah parameter view. Oke, nah ini ada error, kita alt enter saja. Boleh alt enter atau Ctrl spasi ya, teman-teman. Ctrl spasi, kemudian kita coba buat logic untuk menampilkan si intent ini. Jadi ingat, intent ini sebenarnya digunakan untuk berpindah activity baru ya, seperti itu, ataukah mungkin ke berpindah ke aplikasi lain gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Oke, bagaimana implementasinya? Kita coba tuliskan intent gitu ya, untuk mengambil si kelas intent itu sendiri, kemudian menuliskan sebuah parabelnya ya, intent, kemudian new intent gitu kan, kemudian di dalamnya itu kita panggil si view context si main activity ini gitu ya, dengan menuliskan this itu maksudnya dirinya sendiri gitu ya, dalam kelas main activity gitu ya. Kemudian koma, tujuannya apa, jadi kita akan menuju ke activity2.java gitu ya. Jadi activity2.class. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan start activity gitu ya. Kemudian intent. Coba ya perhatikan ya teman-teman.
eh, jangan sampai teman-teman memilih yang activities. Jadi ya perlu diperhatikan activity ya. Kemudian intentnya. Oke. Nah, seperti ini harusnya. Jadi ketika kita running ke aplikasi ini akan terbuka gitu ya. Bentar. Nah, kita lanjut. Ketika kita melakukan running, jadi saya sudah terhubung ke device saya ya teman-teman, dengan menggunakan kabel gitu ya. Jadi saya boleh melakukan running ke aplikasinya. Oke, selanjutnya kita akan memonitor si aplikasi ini. Nah, kebetulan saya menggunakan visor ya teman-teman. Jadi saya dapat menampilkan ke sini. Meskipun sebenarnya ini agak kabur ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ya launch dari aplikasinya. Kita telah terbuka di activity main activity tadi. Kita coba membuka activity yang kedua ya. Oke, nah ini dia sudah terbuka activity-nya. Namun memang karena kita belum ngapa-ngapain di activity kedua, itu seakan-akan apa ya, tidak ketahuan ya gitu ya, kita berada di activity kedua atau belum. Jadi kita boleh sebenarnya menambahkan teks gitu ya, seperti ini, yang nanti kita akan memberikan sebuah label gitu ya, bahwa benar kita telah di activity yang kedua. Seperti itu ya. Activity 2 terbuka gitu ya. Oke. Nah, di activity yang kedua juga ini kita akan mengimplementasi TOS ya. TOS itu sebenarnya adalah berupa notifikasi ya, yang nanti muncul ketika ini dilakukan running. Anda telah berada di activity kedua. Oke. Silahkan di running lagi. Kita coba tampilkan lagi gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Silahkan. Nah, seperti ini kita coba buka ya activity kedua. Nah, ini di bawah tadi itu adalah TOS ya fungsinya ya teman-teman. Ini activity 2 terbuka. Oke, sudah berhasil ya. Jadi ini implementasi intent. Intent itu akan membuka atau melakukan launch kepada activity yang dituju. Dalam hal ini activity yang kedua. Oke. Baik, selanjutnya, nah, muncul pertanyaan nih teman-teman. Bagaimana jika teman-teman akan mengirim data dari activity 1 ke activity yang kedua? Gitu ya. Jadi kan ini tadi kita baru menambahkan sebuah button untuk pindah ke activity kedua. Nah, bagaimana ketika teman-teman mau mengimplementasi pengiriman data ke activity yang kedua tadi? Nah, caranya gimana? Caranya dengan seperti ini ya. Jadi yang di awal bahwa teman-teman kita mesti melakukan konfigurasi ulang ya di bagian di bagian tombolnya untuk mengirim data gitu ya. Oke, kita coba tambahkan tombol lagi ya teman-teman. Oke, kita coba atur begini. Kita akan coba mengirimkan sebuah istilahnya itu pesan ya gitu ya ke activity yang lain. Oke, kita coba buatkan tampilannya dulu. Oke, seperti ini. Kita coba atur marginnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan tambahkan edit text gitu ya. Oke, kita coba atur juga ke atas ini, ke samping lagi. Oke. Ini tadi 24 ya kalau tidak salah. Oke, selanjutnya mungkin kita coba atur ininya ya supaya dia agak rapat, tapi kita kasih marginnya 8 aja. Nah,
ini adalah edit text yang nanti akan digunakan untuk ngetik dan nanti akan terkirim ke si activity yang lain. Oke. Jadi kita konfigurasi lagi. Baik, jadi button ini kita coba ubah jadi send gitu ya. Oke. Name ini kita coba kosongkan dulu. Kemudian hintnya itu adalah plain textnya ya. Placeholdernya ya. Jadi masukkan pesan Anda. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian backendnya ya, main activity Java ya. Nah, teman-teman perhatikan, saya coba menampilkan bagaimana menuliskan membuat si button ini berfungsi ya. Contoh yang tadi itu, cara pertama adalah ketika kita memiliki button, kita menuliskan fungsi ke on click gitu ya. Event on click-nya, sehingga kita harus membuatkan sebuah fungsi di backend. Nah, bagaimana jika tidak ingin membuat fungsi tersebut? Maka teman-teman harus menginisialisasi fungsinya ke dalam onCreate gitu ya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Yang pertama perlu diperhatikan bahwa kita harus memperhatikan si ID dari button dan teks ini gitu ya. Oke, ID dan teksnya. Oke. Coba kalau saya ubah desainnya di sini, maka saya akan melihat bahwa button ini memiliki ID button 2. Kita ubah ya supaya kita paham terhadap button ini. Kita ubah ya. BTN send contoh ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kalau ini kita edit teks itu edit pesan aja ya. Pesan gitu ya. Oke. Nah, perlu teman-teman perhatikan di bawah sini nih. Nih. Dia merah karena dia error sebenarnya. Sebenarnya kenapa dia error? Karena dalam mengatur sebuah constraint layout gitu ya. Jadi kita tetap harus menghubungkan ya tadi ya, menghubungkan ke tombol, menghubungkan ke atas dan seterusnya. Itu kan sebenarnya dia membuat codingan seperti ini. Nah, sementara kita tadi mengubah BTN send BTN 2 menjadi BTN send. Jadi kita juga mesti mengatur ini, mengubahnya supaya desainnya itu berubah kembali. Gitu ya. Karena kita mengubah ID-nya gitu. Oke, nah selanjutnya teman-teman dapat menuliskan sebenarnya seperti ini. Oh ya, sorry. Kita harus menginisialisasi dulu ya di bagian atas ya. Edit text gitu ya. Edit text adalah si pesan tadi gitu. Kemudian Ya. Kemudian button itu adalah send gitu ya. Oke, kemudian di bawah itu kita kasih data gitu ya. Kemudian seperti ini button button oke, kemudian find ID gitu ya, r.id dot tadi btn send gitu ya. Oke. Sorry ya, salah ya. Harusnya send ya tadi. Oke, seperti ini. Oke, kemudian pesan ya sebenarnya. Pesan sama dengan edit text gitu ya. Find by ID r.id edit pesan gitu ya. Baik, nah coba perhatikan teman-teman, ini ada error sebenarnya. Jadi teman-teman boleh mengklik di sini, kemudian coba klik apa errornya. Ini aja ya, coba kita ya. Ini akan mengimpor sebuah suppress link ya. Oke, kita klik aja.
Ya, seperti ini sudah solve. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi di send tadi dengan menggunakan sebenarnya set on click listener gitu ya. Kemudian new view on click listener, kita akan coba dibuatkan sebuah on click function gitu ya. Nah, di dalam sini kita menuliskan intentnya. Oke. Kita menuliskan intentnya. Oke. Selanjutnya kita tulis intent gitu ya. Kemudian intent lagi sama dengan new intent gitu kan. Nah, ini kan konteks ya, teman-teman. Dia butuh konteks, paket konteks ya. Kalau kita tulis this sebenarnya, kemudian tujuannya apa? Activity sebelum kita masuk ke sini tujuannya apa, kita harus membuat dulu activity baru ya. Baik, teman-teman silahkan buat activity baru ya, dengan nama activity, mungkin activity 3 aja ya. Kemudian mainnya itu kita hilangkan itu. Oke, bentar ya teman-teman, laptopnya mau bet. Baik, kita lanjutkan ya. Activity ketiga sudah terbuat. Kita akan coba lanjutkan. Kita menuliskan tujuan activity-nya adalah activity ketiga ya. Nah, seperti ini. Jadi coba perhatikan teman-teman. Di sini sebenarnya dia error di paket konteksnya, karena di dalam fungsi ini dia tidak mengenali this, variable this ini. Gitu ya. Jadi teman-teman mesti menuliskan sebenarnya si main activity.this-nya supaya dia mengenali bahwa main activity lah yang ditempati untuk menuliskan on click atau membuat fungsi on click ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menangkap dulu nih pesan yang akan dikirim gitu ya. Jadi kita coba buatkan sebuah variabel gitu ya, pesan 1 gitu ya, dengan tipe string. Kemudian kita coba tuliskan pesan dot get text gitu ya, get text kemudian to string. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman mesti menuliskan ekstra ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah variabel, sebenarnya bukan variabel sih, sebuah data gitu ya, di dalam intent dengan menggunakan put extra, kemudian menuliskan name indeksnya gitu ya, nama indeksnya, contoh pesan gitu ya, kemudian apa pesannya, jadi pesan 1. Oke, seperti itu. Kemudian intent contoh ya, kita tambahkan lagi gitu ya, put. Jadi berapapun sebenarnya teman-teman yang kalian inginkan itu sebenarnya bisa ditambahkan gitu ya.
dengan pembeda name-nya gitu ya, karena name ini yang akan digunakan gitu. Oke. Contoh pengirim gitu ya, pengirim. Jadi pengirimnya siapa? Pengirimnya si main activity gitu ya. Oke. Nah, barulah kalian coba start activity-nya intent. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Baik. Nah, selanjutnya kita harus memodifikasi activity yang ketiga. Gitu ya. Oke, kita masuk ke activity yang ketiga. Kita coba menambahkan widget untuk menangkap tampilannya ya. Baik, oke, kita coba mau menambah ya, menambah si text view gitu ya. Oke, kita coba desain seperti ini. Silahkan disesuaikan ya. Oke, cuman kita ubah match parent dan kita coba atur marginnya ya. Ingat, ini adalah tombol untuk menampilkan pesan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada pengirimnya gitu kan, ada pengirimnya. Kita coba seperti ini aja. Oke, ini tadi 8 aja, ini tadi 24 ya kalau nggak salah. Oke, ya seperti itu ya. Ini kita coba perbesar ya pesannya ya, pesan yang tampil. Oke, kita coba mengatur. Nah, kalau teman-teman agak ribet mencari nih di sini sebenarnya itu kan kalian bisa mengubah di sini aja ya, di di codingannya gitu ya, source code-nya. Jadi contoh Android size ya, text size gitu ya. Dicoba kalian mungkin 20 SP gitu ya. Oke, seperti itu aja. Nah, kita perlu mengubah ya name-nya. Ingat, txt pesan gitu ya. Kemudian ini txt pengirim. Oke. Kemudian ini di bawah tadi error karena sudah diubah, jadi kita ubah juga. Seperti itu nanti hasilnya. Nah, kemudian kita coba masuk ke backend-nya, ke Java-nya ya. Nah, yang pertama kita coba lakukan juga inisialisasi ya. Inisialisasi berarti dia text view gitu ya. Text view, kemudian pesan dan pengirim. Gitu kan. Kemudian kita coba tangkap nih si pesan itu untuk apa? Pesan itu sama dengan text view gitu kan, find id r.id apa tadi itu txt pesan ya. Oke ya, ini error lagi. Ntar kita coba lagi, kita copy paste saja. Ini adalah pengirim, yang ini adalah txt pengirim. Oke, kita coba. Kenapa masih bermasalah ya? Ya, oke. Selanjutnya kita akan menampilkan teksnya ya. Jadi pesan, gitu kan? Dot set text. Jadi set textnya itu sebelum ke set text gitu ya, kita akan menangkap nih sebuah pesan yang dikirim tadi ya ke string. Oke, string, kemudian pesan 1 gitu ya, sama dengan sebelumnya lagi
agak lupa. Sebelumnya lagi kita harus menentukan intentnya ya. Intent gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa variabel intent itu dipakai intent terus? Sebenarnya nggak masalah ya, intent 1, intent 2, bahkan i juga pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya sebenarnya. Sisa kita yang harus memastikan bahwa i itu adalah tipenya adalah intent gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin di apa namanya, intentnya itu mungkin kita tidak mengarahkan ke activity lain lagi, cuman kita harus menangkap si intentnya yang dikirim ya. Makanya kita menggunakan get intent. Oke. Kemudian pesan 1, kemudian i gitu ya, dot get string extra. Sorry, karena kita pakai put extra tadi ya, berarti get string extra, kemudian name-nya. Name-nya apa? Coba perhatikan lagi. Name-nya tadi adalah pesan dan pengirim ya. Ini ya maksudnya ya. Jadi kalau ini berbeda, maka tidak ada data yang dihasilkan. Oke ya. Kita coba pengirim 1. Ini adalah pengirim. Oke. Kemudian set teks pesan 1. Oke ya. Udah. Kemudian si pengirimnya pengirim. Ini adalah pengirim 1. Oke, seperti ini hasilnya ya, teman-teman. Coba kita lakukan running lagi. Oke, baik. Kita akan menampilkan lagi. Ini launch. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ya, selanjutnya kita coba masukkan teks ya. Contoh apa? Pesan dari saya. Sorry. Pesan dari saya. Kita kirim. Nah, ini pesan dari saya, kemudian main activity di bawah. Gitu ya. Jadi ini pengirimnya adalah main activity dengan pesan dari saya. Oke ya, seperti itu mungkin cara mengirim dan mendapatkan. Kalaupun misalnya teman-teman itu nanti melakukan replay di sini, berarti teman-teman mesti membuat desain seperti ini, kemudian memfungsikan seperti yang saya tampilkan tadi, gitu ya. Membuat fungsi seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, mungkin seperti itu video kita kali ini. Jadi sebagai kesimpulan bahwa activity itu merupakan sebuah halaman dalam sebuah Android. Intent itu sebenarnya sebuah fungsi yang dapat digunakan atau kelas yang dapat digunakan sebenarnya untuk berpindah ke activity lain. Yang mana proses perpindahan itu sebenarnya bisa dibarengi dengan data gitu ya, dengan beberapa cara yang telah kita demokan. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang dapat kita saksikan di video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.